Halo akuntan muda, salam balance sheet di Sinau Akuntansi. Kita buktikan kalau angka-angka akuntansi nggak sehoror yang kamu kira. Oke, kali ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan kunci untuk seluruh akuntan di dunia untuk mereka bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan benar tentunya. Nah, rata-rata kebanyakan mahasiswa ataupun siswa sudah naik ke kelas 3 ataupun untuk mahasiswa yang sudah di semester 7, sudah di semester 6, tapi mereka nggak paham nih persamaan dasar akuntansi itu apa. Nah, jangan sampai ya teman-teman kayak gitu. Oke, mari kita bareng-bareng belajar apa itu persamaan dasar akuntansi. Oke, dari gambar ini sebenarnya kita sudah bisa membaca secara keseluruhan apa itu persamaan dasar akuntansi. Oke teman-teman, bisa kita lihat ya dari paling atas sendiri, ini ada balance sheet. Balance sheet itu apa? Balance sheet adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, kemudian yang sebelah kanan ini ada income statement. Income statement itu merupakan laporan laba rugi. Oke, di balance sheet atau neraca ini terdapat aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Di mana persamaan dasar akuntansi itu apa? Persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liability ditambah dengan equity, ya. Ini merupakan bagian dari neraca. Aset sebagai aktiva, kemudian liability dan equity merupakan bagian dari pasiva. Oke, lanjut ke laba rugi atau income statement. Ini terdiri dari revenue atau pendapatan dikurangi dengan expense atau beban. Nah, di mana ini ada kaitannya antara neraca dan laba rugi. Nah, dasar diambilnya dari mana? Dari persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah kemudian ekuitas atau modal itu diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban atau revenue dikurangi dengan expense. Gitu teman-teman, gampang kan? Mudah ya. Oke, kita lanjut ke kotak yang warnanya cantik nih, yang warna-warni. Ada peach, kemudian pink sama biru ini. Perhatikan untuk kolom yang basic equation. Nah, ini teman-teman yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu apa? Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, atau harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, Bu, kemudian yang kolom-kolom di bawahnya itu apa sih maksudnya? Oke, kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Nah, untuk yang kolom di bawahnya ini mencerminkan saldo normal dari akun tersebut. Ya kan, saldo normal dari aset ya teman-teman. Ini sudah sesuai nih. Yang kolom di bawahnya ini lurus ya, sudah sejajar nih sama kolom yang atasnya. Begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari aset. Teman-teman, aset itu saldo normalnya ada di sebelah mana sih? Aset itu saldo normalnya ada di sisi debit ya. Aset saldo normalnya ada di sisi debit. Oleh maka dari itu, di sini dituliskan bahwasanya aset bertambah, maka posisinya ada di debit. Nah, di kolom ini sudah terlihat jelas ya teman-teman. Jika aset bertambah, maka posisinya ada di debit. Jika aset berkurang, maka saldo normalnya ada di posisi kredit ya. Begitu juga dengan panah-panah yang ada di atasnya. Seret, kita pindah ke atas. Nah, ini artinya kalau panahnya ke atas, ini artinya bertambah, atau ke atas atau warnanya biru, ini artinya bertambah, maka posisinya atau saldo normalnya ada di posisi debit gitu. Paham ya teman-teman? Mudah sekali untuk dipahami. Oke, baik, lanjut di liabilitas atau kewajiban. Kita perhatikan di kolom bawahnya. Nah, bahwasanya liabilitas dan ekuitas atau kewajiban dan modal saldo normalnya ada di sisi kredit. Mudah ya teman-teman untuk menghafalnya. Debit, kredit, kanan, kiri, aset, liabilitas, dan ekuitas. Seperti itu. Oke.
Kemudian untuk liabilitas atau kewajiban ini, karena saldo normalnya ada di posisi kredit, jika dia bertambah ya, jika liabilitas bertambah maka posisinya ada di kredit. Jika liabilitas berkurang maka posisinya ada di debit. Begitu juga dengan ekuitas, ini adalah sama. Nah, kemudian ada beberapa kotak-kotak lagi, Bu. Ini ada 5 kotak, ini apa ini, Bu? 5 kotak ini maksudnya adalah bagian-bagian dari equity atau dari modal, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya jika perusahaannya sudah ke level up, maka dia mendapatkan modalnya salah satunya adalah dari penjualan saham ya. Penjualan saham atau common stock ya. Kemudian saham yang dibagikan kepada investor itu adalah namanya dividen. Dividen itu apa? Laba yang dibagikan kepada investor. Kemudian sisa daripada laba yang sudah dibagikan kepada investor itu namanya apa? Namanya return earning atau laba ditahan, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk revenue dan expense atau pendapatan dan beban ini dari mana? Ya, apa hubungannya dengan modal? Baik teman-teman, yang mempengaruhi modal itu apa? Salah satu akun-akun yang mempengaruhi modal itu adalah laba atau rugi. Analoginya seperti ini, ketika sebuah perusahaan itu mengalami laba, maka modalnya bertambah atau berkurang. Nah, modalnya akan bertambah ya teman-teman, karena diperoleh dari laba atas penjualannya tersebut. Nah, kemudian apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka modalnya juga akan terpengaruh, otomatis modalnya juga akan berkurang. Nah, itu pengaruhnya atau itu hubungannya antara 5 kotak ini atau 5 kolom ini dengan ekuitas atau modal dari pemilik. Oke, sangat mudah bukan untuk dipahami? Kalau misalkan ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.